Sambil menikmati coffee break-nya, sedikit saya akan menyampaikan lanjutan dari materi tadi. Mungkin lebih fresh ya, agak sore tadi kan wayai makasih ya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini lebih fresh, lebih bisa memahami materi yang akan saya sampaikan, lanjutan dari yang siang tadi. Dan nanti mungkin bisa untuk sekalian tanya jawab, sharing apabila dari kawan-kawan Bapak Ibu semua ada yang ingin membuat bank sampah atau sudah ada dan ingin menceritakan tentang kondisi di wilayahnya. Sekarang saya akan memberikan materi mengenai tentu di setiap destinasi wisata itu pasti tidak lepas dari sampah. Salah satunya adalah sampah plastik. Banyak ya Pak ya, Bu, sampah plastik. Nah sekarang kebanyakan dari kita solusi menyelesaikan masalah sampah plastik adalah dengan dibakar biasanya. Ya kalau ada lubang sampah ya di kotak sampah ditimbun. Padahal sebenarnya bisa dengan menggunakan solusi lain yang lebih ramah lingkungan. Sudah pernah dengar namanya EcoBrick Bapak Ibu sekalian? EcoBrick sudah pernah? Ada yang sudah pernah mendengar? Apa Mas? EcoBrick Mas? Taunya Ekomatrio. EcoMatrio. Artinya kopi break ya. Ada EcoBrick? Bu di next Bu slide-nya. Nah, EcoBrick untuk penyerapan air masih belum. Itu ada botol, terus kemudian dalamnya ada plastik. Jadi EcoBrick, kita lanjut keterangannya. EcoBrick adalah balok bangunan pakai ulang yang dibuat dengan mengemas plastik bersih dan kering ke dalam botol plastik sehingga mencapai kerapatan tertentu. Ini materi susah banget. Intinya gini Pak, sampah plastik itu kita masukkan ke dalam botol plastik sehingga kekuatan botol plastik EcoBrick itu sebenarnya pengganti batu bata di nanti Pak ke depan. Bisa jadi nanti tanah lempung kita kan berkurang. Jadi bahan baku untuk membuat batu bata itu akan berkurang. Sehingga dicari alternatifnya. Sampah setiap hari diproduksi, plastik setiap hari diproduksi. Nah sekarang larinya kemana? Nah makanya muncullah inovasi yang namanya EcoBrick ini. Jadi EcoBrick itu sampah-sampah plastik kayak botol, bekas permen, kemudian ciki dan sebagainya, itu nanti dipotong-potong sampai kecil bagiannya, kemudian dimasukkan ke dalam botol kayak air minum ya, yang 1.500 liter, 1,5 liter. Ya, jadi dimasukkan kemudian dipadatkan. Nah, kekuatan botol itu hampir sama dengan batu bata. Bisa untuk bangun rumah juga, bisa untuk bangun pagar dan sebagainya. Andai kata di suatu tempat wilayah atau tempat wisata ada yang memanfaatkan itu untuk membuat spot foto dari EcoBrick itu bisa jadi menarik, Pak. Itu ada tambahan spot foto yang menarik bagi pengunjung. Artinya menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai, bahkan sampah. Nah nanti tinggal pengemasan, kemudian tinggal diviralkan bahwa di tempat ini ada loh EcoBrick, ada loh tempat-tempat yang menggunakan dari sampah. Itu saya yakin bisa sampai ke nasional juga, karena memang sekarang tujuan pemerintah adalah gimana caranya mengurangi sampah yang ada di tempat-tempat wisata juga. Karena di Bali itu luar biasa juga sampahnya. Ada program untuk ngambilin sampah, botol dan sebagainya, itu juga jadi masalah di dimanapun tempat di Indonesia bahkan di dunia. Makanya kita yang ada di Lampung Selatan ini, mari kita sama-sama bareng untuk menginisiasi, untuk memulai bahwa sampah ini bisa dikendalikan. Kalau dihilangkan kayaknya berat, tapi bisa dikendalikan. Ya, jadi bisa dikendalikan. Kalau menghilangkan tuh hilangkan semua perusahaan itu, hilang semua nanti sampah-sampahnya kalau perusahaan itu. Tapi kalau dikendalikan kita bisa. Dan pengelola itu ibaratnya mempunyai kewajiban untuk mengendalikan sampah itu. Ya itu tadi niatnya terakhir nanti kita dijadikan destinasi wisata dari sampah-sampah yang sudah terkumpul yang ada di lokasi kita. Itu. Ya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan itu ada botol plastik, plastik bekas, tongkat, kayu atau bambu, gunting, timbangan. Jadi memang EcoBrick ini Pak, kalau yang bagus yang kuat itu memang harus memenuhi standar. Kalau pengen kekuatannya seperti batu bata, dia harus ada standar kekuatannya. Bayangin ini,
plastik, kertas dan sebagainya dimasukkan di dalam botol, kemudian dipadatkan Pak, pakai bambu atau tongkat kayu. Dipadatkan, kemudian berikutnya Bu, setelah padat sampai penuh, maka ditimbang Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ada ketentuannya. Misalkan botol kecil itu yang botol 350 ml, kekuatan atau berat minimal dari isi yang ada di dalam itu harus 125 gram. Kalau kurang dari itu, maka kekuatannya akan lemah. Ya, nggak standar lah bahasanya kayak gitu. Kemudian botol 600 itu botol yang diminum ini, ya, itu kekuatannya 200 gram. Jadi kalau belum 200 gram harus selalu dipadatkan terus sampai 200 gram. Kemudian yang 1500 yang botol untuk biasa cuka, ya, itu 500 gram, setengah kilo Pak. Jadi kita bisa mengurangi sampah-sampah itu dari sini Pak. Kalau terkumpul banyak kemudian bisa jadi pagar atau bisa jadi suatu tempat yang memang bagus untuk spot foto, alangkah luar biasanya dari sampah-sampah yang kita kumpulkan itu. Ada banyak sampah botol, sampahnya itu kita masukkan ke situ. Jadi kita bermanfaat dan juga mengurangi sampah-sampah yang dari plastik. Kemudian selain EcoBrick, nah ini aplikasinya. Ini bisa untuk buat meja, kursi, untuk buat taman dan sebagainya. Artinya ini sebagai pengganti batu bata. Dan kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan baik, saya yakin ini jadi destinasi wisata berikutnya Pak, yang ada di tempat kita. Artinya satu komplek lah dengan memanfaatkan sampah-sampah yang sudah ada di tempat kita. Ini banyak aplikasinya. Nah kemudian tadi plastik dibikin EcoBrick. Kemudian sampah-sampah yang organik. Sampah organik kan pasti ada Pak, yang sisa tadi makanan dan sebagainya kan pasti ada. Itu kita manfaatkan untuk membuat kompos Pak. Yang saya bilang dari awal tadi bahwa kompos ini kalaupun tidak untuk dijual, itu untuk keperluan kita sendiri, menanam pohon dan sebagainya, itu menggunakan pupuk yang kita bikin sendiri dari sisa-sisa makanan atau apa yang ada tertinggal di lokasi. Jadi kita kumpulkan, nanti kita jadikan dalam satu wadah, kemudian kita fermentasi Pak. Mungkin lain waktu kita akan workshop tentang pembuatan pupuk kompos dan juga tentang pembuatan EcoBrick. Insyaallah mudah-mudahan nanti Mas Aib akan mengatur waktunya untuk workshop itu. Jadi artinya bahwa pengurangan sampah yang ada di lokasi tempat wisata kita itu ya dari pengelola itu. Artinya sudah ada alternatif untuk mengurangi sampah itu daripada yang sudah dibuang. Kan bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Manfaat kompos itu nggak usah saya jelaskan, jelas menyuburkan tanah dan sebagainya. Ya, artinya itu hanya untuk tambahan kita menanam. Kalau misalkan berlebihan dan banyak bisa dijual. Itu tadi tuh kita harus punya kelebihan dari pupuk kompos yang kita buat. Kalau itu bisa punya kelebihan dan ternyata di tanaman itu bagus, maka saya jual Pak pupuk kompos fermentasi ampasnya saya Pak. Saya kan bikin itu 1 ton. 3 kiloan itu Pak, saya jual 15.000 sampai 20.000 Pak. Mau Pak. Karena apa? Memang efektif, bagus untuk tanaman. Kalau nggak percaya Bapak Ibu sekalian, kalau ngeteh, baik teh yang tubruk maupun teh celup, itu di dalamnya kan ada tuh ya. Teh celup itu dibuka plastiknya, coba ditaruh di bunga-bunga di sekitar Bapak Ibu sekalian. Rutin, ya, termasuk airnya. Itu akan subur Pak, cepat. Kalau anggur itu cepat besar. Itu tanpa fermentasi. Kita minum, sisa langsung kita masukin ke situ. Karena teh itu sifatnya dingin. Ya, beda dengan kopi. Kopi dia panas, dia bisa mematikan tanaman. Itu bedanya. Kalau teh dia bisa sifatnya dingin dan bisa langsung tuh ditaruh di atas tanaman. Apapun tanaman, itu insya Allah nanti hasil. Itu tanpa fermentasi. Apalagi kalau difermentasi. Difermentasi itu artinya apa bahan-bahan tadi itu akan ditambah dengan enzim bakteri-bakteri pengurai. Nah, bakteri itulah yang mempercepat dalam tubuh tumbuhan itu untuk menyalurkan vitamin-vitaminnya sehingga lebih cepat. Perkiraan fermentasi sekitar 25 sampai 30 hari Pak, fermentasi itu. Makanya agak lama dan kita harus kalau misalkan yang sedikit ya tanggung. Harusnya sekalian banyak, kemudian di packing sekalian, dikasih label sekalian. Ini buat
Kopdaris apa? Kan gitu Pak, diplastikin aja di sablon biasa, murah kok Pak, paling cuma 1.000 paling, udah sama sablon segala macam. Itu ongkosnya, bahkan bisa kurang kalau banyak. Artinya ketika kita sudah memproduksi pupuk, maka kita bisa menjual pupuk itu. Atau untuk souvenir dari tempat kita wisata. Ya, jadi Kopdaris itu selain memberikan hidangan menu tentang wilayah kita, pariwisata kita, tentu kita juga bisa memberikan souvenir berupa pupuk hasil dari kerja Kopdaris sendiri, dari sampah-sampah. Ya, kita jelaskan pupuknya ini dari mana? Dari sampah-sampah pengunjung yang sudah dikumpulkan. Jadi nanti ada apresiasi dari situ bahwa ternyata memang pengelola tempat wisata ini benar-benar ramah lingkungan, sehingga semua sampah-sampah baik anorganik maupun organik itu terkelola dengan baik. Gitu. Jadi bisa nilai plus Pak. Nggak semua bisa. Kelihatan ngomongnya gampang, tetapi untuk pelaksanaannya itu luar biasa. Dan butuh konsistensi yang pasti. Tetapi kalau memang benar-benar konsisten, itu akan jadi nilai tambah. Ini berkaitan dengan dinas pariwisata, berkaitan dengan dinas lingkungan hidup dan sebagainya. Banyak faktor, banyak dinas yang memang terkait dengan hal seperti ini. Kemudian, nah ini kali Pak, saya bekerja sama dengan perusahaan. Ini bahwa ini ampas teh Pak, yang saya injak ini semua ampas teh. Jadi makanya kemarin kita bilang membuat pupuk ampas teh sebanyak 1 ton. Ya wajar, karena kami suplainya memang ada, gitu. Yang fermentasi ini dari Coca-Cola. Terus kemudian, nah inilah kita ambil pupuk. Ini ampas teh yang dikenal di Coca-Cola itu Pak, di perusahaan itu sudah puluhan tahun tidak ada yang memberdayakan Pak. Didiamkan aja puluhan tahun. Terus kita berpikir, bank sampah kita berpikir, loh ampas teh itu bagus, orang nggak difermentasi. Tadi itu nggak difermentasi aja bagus, apalagi kalau difermentasi. Makanya kita coba minta, kita kerjasama dengan Coca-Cola, kemudian kita coba uji coba dengan menggunakan bakteri-bakteri yang kita punya, kita bikin starternya namanya kayak E4 Pak starternya itu, tapi kita bikin sendiri. Soalnya kalau E4 itu kan memang di pasaran banyak. Kita kan maunya kan yang beda dengan yang lainnya. Nah makanya kita bikin, ternyata bagus, akhirnya jadilah pupuk kompos ini. Nah ini prosesnya. Kemudian, nah ini anggota kami. Terus, nah ini sudah kami labeli Pak. Pupuknya kami kemas, kemudian kami label. Jadi itu ada nilai tambahnya ketika dilabeli Pak. Beda dengan nggak ada labelnya. Sama kan kita bikin sesuatu tapi nggak punya nama, ya kan lebih murah bahasanya, nggak ada label. Akhirnya kita labeli dan itu akan meningkatkan atau menaikkan harga dari pupuk tersebut. Ini proses ini loh, Dharma Jaya yang berkunjung ke tempat kami. Ini prosesnya pupuk pembuatan pupuk kompos dan juga pupuk organik cair. Kami bikin 2 Pak, bukan sampah itu. Pupuk kompos dari limbah ampas teh. Yang kedua, pupuk organik cair dari limbah rajungan. Tahu rajungan? Rajungan kepiting. Kan di Tanjung Bintang banyak tuh ya, perusahaan-perusahaan kepiting, udang dan sebagainya. Itu kan airnya pada dibuang. Maka kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik cair. Sistemnya ada 2 macam. Ada yang aerob, ada anaerob. Yang aerob itu membutuhkan oksigen Pak. Contoh misalkan pembuatan pupuk organik cair itu. Jadi perlu ada oksigen yang ditambahkan di dalam instalasinya. Sedangkan yang anaerob itu tidak butuh oksigen. Biasanya pupuk ampas teh itu ditutup rapat Pak, tanpa ada udara yang bisa masuk, supaya bakteri yang ada di dalam itu semakin semakin cepat menyebar di pupuknya itu. Jadi lebih mempercepat proses fermentasinya. Nanti kita akan praktekkan waktu ya Pak ya. Nah ini waktu ada kunjungan dari anak-anak SD, jadi saya jelaskan juga, jadi sejak dini ini Pak, kalau diterapkan di tempat atau destinasi wisata, bayangkan di SD sekolah-sekolah dekat kita ada bank sampah, kemudian ada pembuatan pupuk, kemudian ada edukasi yang berkaitan dengan sampah. Apakah itu nggak menarik? Tawarkan aja, 1 orang masuk 10.000, sudah dapat pupuk kita. Ya, sampel pupuk kita sudah tahu diajarkan cara-cara pembuatan pupuk. Kan menarik Pak, edukasi. Namanya edukasi wisata edukasi.
Kan tambahan, bukan hanya. Misalkan ada pengunjung datang ke tempat kita udah senang nih, happy. Kalau ditambahin dengan pengetahuan, bukannya tambah lebih luar biasa? Ya kan, anak-anak enjoy. Kenapa? Ketika sekolah itu bekerja sama dengan tempat wisata, maka kita juga akan mendapat keuntungan dari situ. Sekarang bayar 15.000, loh dapatnya apa? Cuma tiket masuk, nggak ada apa-apa, nggak ada kesan. Tapi kalau sudah masuk ke tempat wisata kita, kemudian diberikan pengarahan, diberikan cara tentang pembuatan pupuk, ini loh, pupuknya seperti ini. Kemudian nanti ada penanaman, cara penanamannya, pembuatan biopori dan sebagainya. Itu kan jadi nilai tambah bagi tempat wisata kita. Nah, kemudian pulangnya nanti dapat apa? Dapat pupuk yang kita bikin. Kan mereka seneng, jadi satu paket. Itu ada tambahan bagi kita juga, bagi pengelola. Itu bisa jadi masukan, bisa jadi pemikiran. Mungkin bisa di tempat wisata kita untuk melakukan itu, ya nanti kita akan lakukan. Dan saya akan membantu 100% untuk pengembangan tempat wisata yang seperti ini. Kemudian, nah ini pupuk yang belum dikemas, belum dilabeli, sama yang sudah dilabeli. Terus, ini Pak, contoh Pak ya. Ini saya dapat foto ini dari petani yang saya kasih pupuk Avastai. Ini tanaman cabai umur 25 hari Pak. Perhatikan daunnya. Yang sebelah kanan pojok sana itu pupuk biasa Pak. Yang sebelah kiri yang besar-besar ini adalah pupuk Avastai kami. Jadi memang terlihat perbedaannya. Dan sampai berbuah pun itu luar biasa bagus, gitu loh. Jadi artinya kalau sudah seperti ini ada pembanding, ada perbedaan dengan pupuk yang lain, maka nggak usah khawatir, nggak usah takut pupuk kita nggak laku. Pasti laku Pak. Pasti laku. Ya jangan sampai kita bikin pupuk kita aja nggak malas menggunakan pupuk kita, kan jangan sampai seperti itu. Kita harus buktikan bahwa pupuk kita memang pupuk yang baik. Sehingga nanti kalau sudah orang tahu pupuk kita itu bagus, sudah tinggal kita malah kesusahan Pak nyari sampahnya Pak. Benar aja. Kesusahan nyari sampahnya. Terus kemudian ada lagi yang situ tidak ada Pak. Pernah dengar maggot? Maggot ada yang pernah dengar? Belatung, tapi yang belatungnya yang besar-besar yang bisa dimanfaatkan buat pakan. Pengganti pakan ayam atau pakan bebek. Maggot itu dari sampah-sampah kayak buah di pasar-pasar Pak, yang makanan-makanan itu ya artinya belatung, tetapi belatung yang bisa dimanfaatkan. Kan ada belatung yang tidak bisa dimanfaatkan. Itu telurnya dari lalat hijau. Kalau yang maggot ini telurnya dari namanya BSF, Black Soldier Fly. Artinya dari lalat tentara lalat hitam. Jadi lalat hitam, bukan lalat hijau. Kalau lalat hijau jadinya belatung kecil itu menimbulkan bau yang enggak enak. Tapi kalau maggot enggak. Nanti suatu saat kalau kita ketemu lagi, kita bisa lebih dalam lagi tentang maggot ini. Artinya dari sampah lagi. Nah kami Pak kemarin itu Pak ditawarkan perusahaan ayam Pak. Sekarang kalau perusahaan ayam, petelur maupun peternak, pedaging ya, kalau pur itu pakai ayam pakai makan pur, itu kan luar biasa mahal Pak. Nggak ketemu kadang-kadang hitungannya. Nah alternatifnya ya maggot itu Pak. Nah kemarin kita itu diminta untuk menyediakan per hari misalkan 20 kilo, nggak sanggup kita Pak kalau per hari 20 kilo Pak. Gitu loh. Padahal sudah diminta, kalau siap, maka perusahaan besar itu akan membackup. Apa? Kalau dihitung, itu lebih menguntungkan. Hasilnya mendekati seperti pur, tetapi biaya produksinya lebih murah, bisa ditekan. Itu sebagai alternatif ke depan. Ini lagi dikembangkan maggot ini. Dan itu nanti bisa jadi alternatif bagi kita. Minimal kalau kita punya peliharaan ayam atau bebek atau apa, kita bisa menggunakan minyak kita sendiri. Itu sudah menghemat operasional. Seharusnya per hari misalkan ongkos operasional untuk pakan ayam itu 11.000, dengan maggot bisa 9.000 atau 8.000, kan 3.000 dikali sekian hari, sekian ekor dan sebagainya. Itu sangat efektif sekali. Makanya orang siapa yang bisa bikin maggot di Lampung misalkan, nanti akan langsung dikontrak. Syaratnya ya harus dalam kiloan itu tadi. Nah kita belum siap, kita belum ada yang mampu gitu. Tapi kalau harian, kalau sedikit-sedikit itu sudah banyak. Karena memang gampang susah memelihara atau membuat maggot itu. Pertama nanti kalau sudah banyak Pak, yang susah itu nyari sampahnya, nyari buah busuknya, itu susah banget. Kalau sekarang kita kan nggak terasa itu kan karena nggak ada yang memanfaatkan. Tapi kalau sudah termanfaatkan semua, saya yakin orang kita akan lomba-lomba Pak, rebutan sampah loh. Bayangkan rebutan sampah.
karena ada uangnya di situ. Nah, ini proses pembuatan pupuk cair, Pak. Sederhana sekali, ini kita waktu coba ya, Pak ya, masih dicoba. Jadi 2 buah galon, kemudian di dalamnya itu, Pak, air limbah dari rajungan ditambah dengan molase. Tahu molase? Tahu. Tetes tebu. Atau kalau tidak ada tetes tebu susah Mas, itu larutan gula merah. Jadi gula merah dilarutkan, terus kemudian ditambah bakteri aktivator. Yaitu tadi, kalau tidak punya bakteri aktivator pakai EM4. Ya. Nah, molase itu adalah makanan bakteri, Pak. Semakin banyak molase, maka pertumbuhan bakterinya semakin banyak. Nah, kalau pertumbuhan bakteri yang menguntungkan semakin banyak, maka akan semakin bagus pupuk. Itu prinsipnya. Jadi, penggunaan pupuk ini maka akan bagus dari limbah menjadi pupuk, dan itu bisa dipraktekkan di tanaman-tanaman kita. Itu jadi souvenir juga bagus, dikemas kecil-kecil. Ya kayak tadi misalkan botol hand sanitizer, kan kalau untuk anak-anak SD kan seneng banget ini pupuk organik cair. Hasil buatan kita ditunjukkan, ini caranya membuatnya seperti ini. Nah, itu jadi pembelajaran edukatif yang baik sebenarnya untuk anak-anak kita. Nah, ini kunjungan. Jadi kami itu waktu itu kami punya hidroponik, kami memanfaatkan hidroponik itu dari pupuk organik cair, dan pada saat itu lagi panen kangkung. Terus, nah, ada juga kamu memanfaatkan pembelajaran. Ini Pak, maksud saya ada pembelajaran misalkan cara bercocok tanam, memanfaatkan pupuk yang kita buat. Jadi anak-anak itu akan senang, Pak, ada nilai edukasinya di situ. Syukur-syukur nanti semua ada wisata edukasi. Berikutnya, ini tempat kami, Pak. Di depan itu ada ini apa? Tanaman hidroponik. Berikutnya, nah yang ketiga, tadi ada ekobrik, terus kemudian ada pupuk kompos, dan yang ketiga namanya biopori. Biopori itu adalah lubang, Pak, yang dibuat sekitar 10-15 cm supaya air tanah itu tidak kemana-mana, Pak. Artinya apa? Untuk supply air yang ada di dalam tanah. Kalau di Jakarta itu wajib, Pak, di dalam rumah, depan rumah itu supaya ada lubang bioporinya. Kenapa? Biar air masuk ke situ. Terus kemudian kalau ada sampah-sampah yang tadi saya bilang, kalau di perumahan itu gimana caranya? Ya pakai lubang biopori, kan kalau sedikit sampahnya kan masuk ke situ aja. Jadi nggak perlu dibuang. Jadi di situ nanti jadi pupuk, Pak. Jadi itu nanti ada bekas-bekas makanan dan sebagainya itu bisa dimasukkan ke situ, nggak usah dibuang ke TPA atau kotak sampah. Jadi itu mengurangi dari. Nah, nanti kita akan belajar juga. Mungkin di tempat-tempat wisata ada pembelajaran biopori juga bisa. Jadi untuk membelajarkan bagaimana membuat pupuk kompos dari di lubang biopori. Ya. Terus berikutnya, nah manfaat biopori jelas untuk mencegah banjir dan sebagainya, Pak. Nah, pemanfaatan sampah bisa dibuat untuk tutup galon, Pak. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini tadi yang ekobrik, Pak. Jadi untuk meja kursi, ya meja sama kursi, Pak. Tapi yang ini enggak, karena kan ini kan enggak terlalu ini, hanya 1500 ml. Terus, nah ini pembuatannya berikutnya. Nah, jadilah kursi ini. Nah, taruh aja di tempat lokasi wisata, kan jadi menarik, Pak. Ini adalah sampah dari pengunjung. Jadi spot foto di sini. Nah, kan menarik. Terus kemudian ini dari botol atau tempat bekas cat dimanfaatkan sebagai kotak sampah, Pak. Di tempat kita, lokasi wisata itu kalau ada kayak gini kan menarik, Pak. Jadi kita harus kreatif lagi, yang bisa gambar dan sebagainya bisa dimanfaatkan. Syukur kalau misalnya ada momen-momen tertentu diundang anak-anak bahwa sini ada lomba mewarnai kotak sampah, kan menarik. Itu kan edukasi juga. Nah, ini contoh-contohnya. Terus, nah ini juga bisa dimanfaatkan. Ini saya waktu kunjungan ke Yogyakarta, Pak. Ya, waktu saya kunjungan ke Yogyakarta ada, Pak, namanya desa apa ya? Di situ ada desa wisata yang memang untuk memanfaatkan sampah. Ada pembuatan paving dari kaca, pembuatan paving dari styrofoam tadi itu saya bilang. Itu kan menarik loh. Gimana
cara pembuatan paving dari plastik dan sebagainya. Oh ternyata cuma sampel, tetap aja menggunakan bahan dasarnya itu ditambahin sedikit. Tetapi kan sudah membuat mindset orang tertarik, anak-anak sekolah tertarik. Jadi anak-anak nanti kita ke lokasi A, nanti akan belajar cara pembuatan paving memanfaatkan sampah. Jadi sekolahnya bisa dipraktekkan nanti. Nah, jadi semua kalau misalnya SD, SMP, SMA semua seperti itu kan lumayan Pak, ada kerjasama bagi pengelolaan wisata kita. Jadi kita bukan hanya sekedar orang umum, tetapi juga menyasar ke sekolah-sekolah. Tapi kan sekolah maunya apa? Harus ada edukasinya. Apa menurut saya dibawa ke sana? Edukasinya apa? Ya inilah edukasinya. Jadi mereka dapat nilai plus, tempat kita mendapat nilai plus dari edukasi seperti ini. Senang Pak. Saya dengan kawan-kawan di Agama Pak, itu ada desa binaan di Limat Benawi. Limat Benawi itu di perbatasan di Trimurjo, perbatasan Lampung Tengah dan Metro. Di situ sama Pak, permasalahannya juga sama. Desanya desa wisata, bagus benar. Tetapi tidak ada yang menarik. Kenapa saya harus berkunjung ke sana? Ya cuma sekedar melihat desa wisata seperti itu. Tidak ada yang menarik bagi anak-anak. Kenapa anak-anak saya ajak ke sana? Kan nggak ada yang menarik bagi anak-anak. Kalau ke pantai ya sekedar pantai aja. Ya, tapi kalau ada pengelolaan seperti ini, ada memanfaatkan sampah dan sebagainya, itu menarik bagi orang tua, itu hal yang menarik Pak. Gitu kan? Jadi kita bisa mengajak anak, ponakan, semuanya bisa diajak. Pertama tujuannya jelas berwisata, yang kedua ada nilai edukasinya di situ. Jadi itu yang harus kita pikirkan juga. Jadi jangan cuma kita membangun aja, tapi tidak ada nilai edukasinya, ya sama aja. Apa bedanya tempat wisata A dengan tempat wisata B yang sama-sama mengandalkan tempat itu? Gitu loh. Kalau tidak ada pembedanya, ya sama aja. Jadi yang harus kita pikirkan sebagai pengelola tempat wisata adalah apa yang membuat orang lain itu tertarik untuk datang ke tempat saya. Itu yang pasti. Pendekatannya seperti itu. Terus berikutnya ini ada tas. Nah kalau seperti ini kan untuk souvenir aja. Kalau mau dijual itu ya agak susah jelasnya. Tapi kalau untuk souvenir bagi pengunjung yang apa nanti akan mendapat tas hasil seperti ini, itu malah keren. Kan ada giveaway lah ya rasanya lah, giveaway souvenir atau misalnya di medsos untuk mengenalkan wisata kita, maka kita akan ada hadiah seperti ini hasil buatan Darwis ini. Kan itu kan lumayan Pak, menarik dari warga medsos untuk ikut penasaran, diviralkan, misalkan bagikan postingan ini, nanti ketika paling banyak nanti diundi akan mendapatkan hadiah menarik souvenir dari tempat wisata kita. Boleh itu tempat wisatanya apa, boleh itu souvenirnya misalkan gantungan kunci atau apa yang penting kan menarik. Itu cara kita untuk menarik konsumen, menarik orang Pak, pengunjung supaya tertarik. Ya kalau kita biasa, saya itu admin Pak, ya saya mau cerita ya. Saya itu admin Pak di Info Tanjung Bintang, walaupun cuma 8.000 tapi mentes semua Pak. Itu ada orangnya. Ada grup itu yang 200.000 tapi orangnya nggak tahu mana yang akunnya asli, mana yang enggak. Ya, kalau kami ya. Jadi ketika admin itu sudah dipercaya oleh anggota, maka admin ngomong A, anggota akan ikut Pak. Bahkan admin minta bagikan, maka bagikan banyak orang. Itu kami. Kami setiap minggu ada kuis Pak. Seminggu 2 kali ada kuis. Ya bagi-bagi souvenir Pak. Bagi-bagi hadiah ke mereka. Supaya apa? Mereka itu kita dekatkan dulu dengan kita. Kalau utama wisata ya kita dekatkan bagaimana, nanti ada hadiah tiket gratis dan sebagainya supaya orang datang dulu, mengenal dulu kita. Nah kalau sudah mengenal, sudah ngerti kan nanti kan akan menyebar dengan sendirinya. Ya kita modal dulu ya, namanya nggak ada. Kita modal dulu, kita mengenalkan dulu. Nggak ada kita mengenalkan nggak modal dulu kan? Pasti ada gimana cara menarik supaya mereka itu minimal melihat postingan kita. Kadang ada juga yang langsung aja Pak. Kenapa? Dianggap tidak menarik. Yang menarik itu tetap bagaimana? Walaupun hadiahnya cuma pulsa 10.000, itu menarik Pak. Nah kita memberikan kesempatan untuk hadir di tempat kami. Silakan nanti akan kami beri tas, kami beri apa? Tapi bagikan postingan ini sebanyak-banyaknya. Jadi viral Pak. Jadi viral, saya yakin minimal orang penasaran untuk datang ke situ. Nah tinggal kita mengolahnya, mengemasnya seperti apa supaya kan gini masalahnya. Gimana caranya tempat pengelola wisata itu orang itu datang dulu ke tempat kita, dulu ke tempat kita kan? Kalau sudah tarik, baru kita memanfaatkan apa yang kira-kira bisa kita pamerkan. Kan seperti itu. Nah sekarang untuk menarik aja kebingungan,
gimana kita mau ngurusin apa yang mau kita tampilkan, gitu loh Pak. Jadi kita harus minimal punya terobosan-terobosan, breakthrough namanya, terobosan yang orang lain kalau nggak punya kita harus ada di luar apa kebiasaan Pak, out of the box lah bahasanya kan, the box pisang. Jadi di luar kebiasaan, jadi kita harus punya terobosan. Nggak apa-apa, dibilang orang gila lah, nggak apa-apa, kita coba, namanya coba. Nggak masalah selama itu tidak merugikan orang lain dan tidak ada kaitannya dengan hukum, ya berkaitan dengan hukum, penghinaan dan sebagainya. Itu silakan aja. Yang penting gimana caranya orang tertarik dan tempat kita bisa bilang. Itu salah satu. Kalau kami seperti itu Pak. Jadi sekarang kalau info dan minat yang saya kelola itu sekarang kita tunjukkan Pak. Kalau ada informasi apa kita yang mengcounter. Ada hoax apa kita yang mengcounter bahwa itu tidak benar. Orang yakin kalau kita yang posting, orang sudah yakin. Nah, bagi pengelola admin-admin yang punya Popdarwis, bagaimana caranya orang itu percaya bahwa tempat kita itu memang bagus? Itu tujuan akhirnya. Gimana caranya ketika orang melihat postingan kita, itu tadi kata Bang Dik apa Bang siapa tadi ya? Gak terlalu banyak diedit. Wah, di luar sana kecewa hasilnya juga. Bagaimana caranya orang itu percaya bahwa tempat kita memang bagus dan layak untuk dikunjungi sehingga merekomendasikan ke orang lain bahwa kamu harus ke sana, tempatnya bagus. Nah, itu tujuannya dari admin Popdarwis kita. Itu tugasnya di situ. Jadi harus selalu update, selalu ini memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Kemudian, nah ini contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh souvenir ya yang bisa dibagikan. Terus, nah kesimpulannya kita tidak bisa atau tidak mungkin menggunakan atau zero waste. Artinya tidak mungkin kita akan mengenolkan penggunaan sampah, itu nggak mungkin. Tetapi kita tetap bisa berupaya semampu kita untuk mengurangi sampah dan mengendalikan, tadi saya bilang, mengendalikan sampah yang kita miliki. Mungkin itu secara keseluruhan materi kita tentang bank sampah ini. Mungkin nanti bagi kawan-kawan semua ada pertanyaan atau kita mau sharing, monggo silakan. Setelah ini mungkin masih ada waktu ya. Mana Mas Aib tadi? Mungkin masih ada waktu, silakan nanti bagi kawan-kawan yang mau bertanya. Saya tutup dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lagi diminum dulu mungkin ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Monggo. Ya, ya Pak. Ya yang muda aja. Ya, masih muda Datuk. Ya. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya Pak. Langsung aja. Saya mau bertanya tentang pupuk cair. Iya. Pupuk cair yang Bapak sampaikan tadi dari sampah limbah teh. Limbah rajungan. Limbah rajungan. Kemudian saya mau tanya, apakah bahan sampah organik itu bisa dibuat pupuk cair? Adapun bahan-bahannya ini, contohnya kulit pisang, batang pisang, daun-daunan yang hijau, rumput, sampah sayuran, kulit durian, ya banyak durian di sana. Ya, itu yang pertama. Nah, kulit kakao ya, kulit kakao. Apakah itu bisa dibuat pupuk cair? Nah, setelah itu yang kedua, kalaupun sudah bisa dibuat pupuk cair, apakah pupuk padatnya bisa langsung dibuat berbarengan? Dan yang selanjutnya, dari penyampaian Bapak tadi itu tentunya di tempat yang Bapak sampaikan tadi cukup menarik.
kalaupun saya datang sendiri mau bertanya, belajar, dan saya tulis pertanyaan saya, apakah saya bayar? Yang selanjutnya, kalau saya bawa anggota, apakah bayar juga? Nah, ya, karena ini ada yang minta gratis. Ini Bapak minta gratis, Pak. Orang sini, orang sini ya. Saya orang sini, Pak. Dan selanjutnya, ini banyak Pak, sekalian borong aja. Kalaupun nanti di tempat lain, ya saya nggak usah kata orang lain, kami ini aja contohnya. Kami ini kumpul lagi, ya paling tidak separuh dari inilah, 20 atau 30 orang. Akan membuat yang seperti Bapak sampaikan tadi. Dan ada medianya. Sekilas saya dengar tadi Bapak full bisa mendampingi. Sekilas saya dengar tadi itu full bisa mendampingi. Apakah itu bayar juga? Ya, karena saya juga orang sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung saja karena berapa Mas? Siapa Pak? Nanti kalau ada yang bertanya lagi. Saya jawab dulu ya. Ini banyak ini bawaan biar nggak kaget, biar nggak bingung juga, biar materinya tersampaikan dengan baik. Yang pertama adalah pembuatan pupuk organik. Ada yang namanya komposter, Pak. Alatnya namanya komposter. Jadi komposter itu memang semua bahan-bahan organik itu dimasukkan ke situ. Hasilnya nanti akan langsung dua, Pak. Yang pertama air tinggi tadi itu namanya pupuk organik cair. Yang kedua pupuk padatan, Pak. Jadi setiap enzim E4 itu kan cairan, bakterinya kan cairan. Tentu kita campur ke dalam bahan-bahan tadi itu. Yang lebih baik adalah bahan-bahan tadi itu diperkecil, Pak, pakai mesin misalkan diparut lah ya, supaya kecil-kecil. Kenapa? Biar proses fermentasinya lebih cepat. Daun, kemudian kulit kakao dan sebagainya, itu sebaiknya memang dirajang germak, dirajang kecil-kecil supaya lebih cepat prosesnya, Pak. Karena fermentasi itu pada dasarnya adalah melunakkan, meremahkan, Pak. Jadi kalau pupuk yang sudah bagus, yang sudah jadi, itu adalah pupuk yang seperti pasir, seperti tanah, Pak. Itu artinya. Nah, di komposter itu memang semacam kayak ada dua, Pak. Karena kan pasti kalau air terus kan busuk, Pak. Pasti ada kayak penyaringnya. Nah, di bawah itu air dari enzim tadi itu tentu akan menimbulkan atau akan turun. Tapi sisanya kita menjadi pupuk padatan. Namanya komposter. Makanya lain waktu mungkin ada pelatihan-pelatihan lagi kita bisa belajar workshop di situ. Jadi langsung bisa dua, Pak. Langsung bisa dua. Artinya memang. Nah, kalau yang memang berbahan cair itu memang harus cair, Pak. Nggak bisa kita pakai padat, Pak. Contoh tadi itulah yang pupuk organik cair limbah rajungan. Limbah rajungannya udah air. Gimana cara padatinnya jadi es ya, Pak? Tapi kalau pupuk padat kan. Sama juga ampas teh, Pak. Ampas teh itu kan dia padat. Kami itu lagi berusaha, memang nggak gampang, Pak, mencari teknologi itu ya. Gimana caranya supaya ampas itu menjadi cair, Pak, pupuknya, Pak? Karena apa? Biar penyebarannya lebih enak. Kita bisa tanam padi, jagung itu. Karena kalau pupuk ampas itu ditaruh di tanaman padi, jagung dan sebagainya, operasionalnya nggak ketemu, Pak. Itu yang kita pikirkan itu, Pak. Kita cari solusinya gimana caranya supaya pupuk-pupuk ini bisa bermanfaat dan bisa efektif dan efisien dalam operasionalnya. Itu yang pasti. Itu, Pak ya. Jadi ada alat namanya komposter, Pak, untuk pembuatan pupuk itu. Jadi memang banyak yang jual sih, Pak. Sebenarnya banyak yang jual. Tapi bisa juga kita bikin sendiri. Terus yang kedua, ini 1-2 sudah kejawab ya, Pak ya. Yang ketiga, pendampingan. Tentu ada dinas-dinas terkait, Pak, yang bisa membantu saya juga. Saya kan warga biasa sama seperti Bapak.
orang sini juga. artinya adalah bahwa pendampingan yang paling efektif adalah dinas. Seharusnya ada PPL dan sebagainya. Itu yang mendampingi harusnya untuk ke petani-petani. Karena apa, Pak? Ketika kita mengadakan pelatihan cuma sekali ditengok aja nggak menjadi, Pak. Itu harus continue terus. Nah, kalau saya akan membantu misalkan lewat WA dan sebagainya, nggak mungkin saya akan full ke situ karena fokus kami juga bukan hanya di situ. Tetapi kalau berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat, Pak, saya ingin cara membuat pupuk kompos, kemudian kita dipanggil untuk mendampingi. Nah, setelah kita mendampingi kemudian dilanjutkan oleh PPL itu yang ada di lokasi sekitar, gitu loh, Pak. Jadi makanya memang harus ada kerjasama lagi dengan pihak terkait. Saya yakin kalau kita mengusulkan, Pak, saya pengen PPL itu siap kok, Pak. Nah, tugasnya memang kayak gitu kok. Tugasnya memberikan mengedukasi kepada para petani, pada masyarakat untuk yang memberikan ilmu yang bermanfaat. Gitu. Kalau ada tambahan dari luar itu sudah tambahan saja, kemudian dilanjutkan oleh para PPL itu. Gitu loh, Pak. Kemudian kalau ingin berkunjung, monggo silakan. Saya terbuka sekali. Terima kasih kalau misalkan ingin berkunjung, gratis, Pak. Gratis kalau berkunjung kita bisa sharing, itu gratis, Pak. Gratis. Gitu. Itu ya, mungkin bisa menjawab ya. Mungkin ada lagi, Mas? Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya bukan bertanya, Pak, cuma sedikit harapan. Artinya dari sekian materi yang kita ikuti dari kemarin siang sampai sore hari ini luar biasa. Artinya bukan sedikit, banyak memberikan wawasan, banyak memberikan ilmu kepada kami para Pokdarwis, manusia sukarela. Karena Pokdarwis memang sejatinya tidak bisa menghasilkan, pekerjaannya sukarela. Dan di sini yang saya ikuti materi pada saat ini luar biasa, dan saya simak memang ini adalah sebuah materi yang betul-betul ditunggu. Artinya bukan materi yang lain tidak ditunggu, semua ditunggu materinya. Tetapi pada sore hari ini mengenai sampah ini, kalau menurut saya adalah materi yang betul-betul ditunggu, betul-betul pas bagi saya. Karena setiap destinasi, jangankan destinasi, setiap desa, setiap pemukiman, setiap apapun bentuknya tidak akan pernah terlepas dari sampah. Karena sampah itu sudah menjadi sebuah kehidupan bagi kita semuanya. Di situ ada manusia, pasti di situ ada sampah. Kalau masalah bicara sampah di Indonesia, mungkin pemateri lebih paham karena wawasannya sudah nasional. Kalau kami mungkin wawasannya hanya lintas desa. Yang kami perhatikan di desa kami saja untuk sampahnya luar biasa. Ibaratnya 10 tahun, 20 tahun lagi desa kami jadi desa sampah. Karena memang tidak ada pemanfaatan sampah tersebut yang hanya terurai busuk oleh alam. Tapi oleh alam itu pun dapat merusak ekosistem. Contohnya seperti dibuang ke kali atau dibuang ke kebun. Dan mengenai materi ini saya sangat apresiasi dan saya berharap, mana Pak Kabit tadi ya? Ada. Mudah-mudahan ini namanya sebuah harapan, karena memang ini materinya yang sangat luar biasa. Dan kalau hanya teori, kemungkinan kita hanya bisa menangkap 30%. Dan harapan kami mudah-mudahan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan bisa memediasi para Pokdarwis ini untuk terjun langsung ke Tanjung Bintang. Jadi bisa melihat prosesnya. Karena kalau menurut saya, kalau teori gini dari tadi pun saya simak tetap tak nyambung. Karena teh itu diapain? Karena tahunya teh dicelup, kasih gula, diminum.
mau dikirim pupuknya itu bagaimana kita nggak tahu fermentasinya. Walaupun kita tulis pakai buku habis jangankan 2 lembar, habis 2 buku pun tetap nggak akan ketemu ilmunya. Tapi kalau langsung praktek, kita melihat bukan praktek, kita melihat cara pengolahannya, mudah-mudahan di situ kita akan tahu, akan bisa. Jadi ini sebenarnya sebuah harapan kepada Pak Kabid, mudah-mudahan bisa ya diundang lagi ya, mungkin nggak untuk saat ini Pak Kabid, yang mudah-mudahan apakah besok gitu apa tahun depan, jadi biar bisa kunjung sana. Kalau saya lama-lama 1 hari aja kita praktek, karena kan kunci pokoknya destinasi pariwisata itu adalah kebersihan. Kalau kebersihannya nggak ada, saya yakin nggak mungkin balik lagi. Benar yang dikatakan pemateri, kapok sekali saja sudah kapok. Sedangkan yang paling bahaya itu adalah mulut ke mulut. Kalau destinasi kita di sana seperti ini, sampah begini, mulut ke mulut, ya selesai urusannya. Nah terus kalau kenapa saya berharap seperti itu, seperti yang ditanyakan Pak Kades tadi yang luar biasa. Misalkan kalau Bapak diundang untuk mendampingi Pokdawis, misalkan Pokdawis Tombrang lah saya, kalau memang harus mengeluarkan kos, kayaknya Pokdawis angkat kaki Pak, bukan angkat tangan, karena Pokdawis sudah ada duitnya. Jadi mungkin itu dari saya, harapan saya, karena memang ini sebuah ilmu yang betul-betul luar biasa dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, diedukasikan di tempat kita, khususnya di destinasi. Mungkin itu saja sebuah angan-angan lah, angan-angan dari saya perwakilan Pokdawis. Mudah-mudahan yang lain pun sama. Kalau enggak ya berarti kecubung saja datang seperti itu. Mungkin itu saja, dan saya mohon maaf kepada Pak Kabid kalau saya mintanya neko-neko. Mungkin itu saja. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada Mas. Jadi gini Mas Untung, jadi Mas tanggapin dulu ya. Ya. Sekarang maunya kapan? Mas Teddy kan sudah buka diri, monggo kapan mau kesana katanya kan. Nah, kita dulu ketika ngaji di surau itu kan ditekankan nama Mbah Yai-nya itu, yang namanya ilmu itu kita datengin, ya, bukan ilmu yang mendatengin kita, gitu kan. Nah ini salah satu sumber ilmunya kan ada nih, tempatnya Tanjung Bintang, ya kan. Nah kalau mau melihat bagaimana prakteknya segala macam, ayo kapan ke sana, gitu kan. Kalau misalnya mau dibawa ke Combrang, alangkah banyaknya barang-barang yang dibawa, gedungnya apa enggak. Makanya dari ini, ayo kapan mau ke sana, kita sama-sama, gitu. Bisa berkontak langsung dengan Mas Teddy, bisa melalui kami. Nanti ayo bareng-bareng kita ke sana, kita sama-sama lihat. Oh ternyata tren itu terdiri dari 3 kata, TEH kan gitu. Misalnya kan itu gitu loh. Ya, oke. Yang penting ini aja dulu. Jadi saya tambahin sedikit ya Pak ya. Pembuatan pupuk ampas teh dan juga pupuk organik cair itu sebenarnya memang kita melihat supply dari Coca-Cola itu sendiri, perusahaan itu sendiri. Jadi memang prosesnya itu 1 bulan fermentasi. Kalau kita tuliskan Pak, itu rumit Pak. Tapi kalau kita lihat prakteknya itu gampang banget. Wah, cuma kayak gini loh. Ya wes orang. Jadi nanti sekarang ini kan kali corona nih Pak. Kami pun baru mau bangkit. Ini pertama Pak kami Pak, saya diundang. Biasanya Dinas Lingkungan Hidup yang mengundang kami. Kemarin kami sempat off terdampak corona juga. Karena memang benar-benar kami bahasanya khawatir juga dengan kondisi seperti ini. Ketika nanti sudah
oke, sudah kita berjalan, maka akan saya komunikasikan dengan Pak Aib. Jadi Mas Aib nanti bisa ngobrol dengan Kopdalis, ini sudah siap, ayo kawan-kawan semua bisa berkunjung ke tempat kami. Gitu Pak. Jadi harapan kami adalah ya itu tadi secepatnya, tetapi kami juga akan kondisikan dulu karena memang kami baru mau bangkit setelah corona ini. Mudah-mudahan secepatnya kita punya bahan-bahan yang bisa diaplikasikan untuk pembuatan tadi. Fokusnya di pupuk ampersand dan juga bahan-bahan sampah organik maupun anorganik. Seperti itu Mas ya. Jadi nanti kita akan koordinasi, saya akan berkoordinasi untuk dengan Mas Aib teknis kunjungan berikutnya, teknis pelatihan berikutnya. Iya, maksudnya kan ketika kamu datang ke sana itu jenengan sudah nyiapin kopi. Ini bukan maksudnya ya, nggak sama. Saya ngitung. Ya, oke ya. Clear ya, yang masalah persamaan ya. Oke, baik. Kalau sudah sama-sama nganggung tentang sampah, kita cukup aja. Ya. Kita cukupkan. Nanti malam